Pas ya, biar kalian bisa mengulang. Oke ya, kita mulai ya, Mas dan Mbak. Baik, Pak. Hari ini saya akan menyampaikan tentang metodologi penelitian di teknik sipil. Jadi gini, teknik sipil itu hmm, ilmu yang sangat luas, ya, Mas dan Mbak. Jadi kalian harus pahami beberapa metodologi penelitian yang biasa dilakukan di teknik sipil. Ya, kalau saya coba browsing, saya coba sarikan metodologi penelitian di teknik sipil itu hampir lebih dari 15 model metode, ya, hampir dari 15 model. Nah, nanti makanya kemarin saya minta kalian untuk memilih topik kalian yang kalian suka, kemudian kira-kira apa ya spesifikasi atau pengkhususannya di mana, kemudian nanti kamu baru mulai mencari metodologi penelitian yang tepat kan gitu ya. Kira-kira seperti itu. Kemarin kamu sudah belajar soal mencari topik, kemudian membuat judul, kemudian membuat latar belakang sampai ke sudah sedikit-sedikit literatur review ya. Nah, hari ini saya akan menyampaikan tentang metodologi penelitian apa saja yang biasa dilakukan di ilmu kita, ilmu teknik sipil. Saya itu menyarikan ada 15, tapi ini di di awal gitu ya. Ini crash satu itu berarti kan tahap satunya gitu ya. Saya akan menyampaikan ada 6 paling enggak ya. Ada 6. Hmm, sebentar. Hmm, ini sebentar. Ya, oke. Oke ya, jadi ada 6 di awal ini yang saya sampaikan tentang metodologi penelitian di teknik sipil, khususnya teknik sipil. Yang pertama itu ada yang disebut dengan metode eksperimen, kemudian yang kedua itu ada metode numerik atau simulasi, kemudian analitik, kemudian yang keempat bagian bawah itu ada observasi lapangan atau studi kasus, kemudian ada metode survei dan kuesioner, dan keenam itu ada pemodelan fisik. Jadi pagi hari ini saya akan memberikan kira-kira gambaran tentang 6 metode ini. Nah, nanti tergantung kalian ya. Jadi tidak semuanya dipakai kan, tergantung topik kalian. Jadi disesuaikan dengan topik kalian. Jadi tidak semuanya dipakai. Jadi hanya memilih yang sesuai dengan topik. Mari kita mulai dari yang pertama. Yang pertama itu adalah model eksperimen. Gampangnya kalau model eksperimen itu ya kamu masuk ke lab, kemudian melakukan beberapa uji, ya toh, kemudian kamu mencatat hasilnya. Itu sebenarnya ya. Makanya di gambar sebelah kanan itu ada contoh sampel beton, ada sampel aspal dan sebagainya. Dan sekarang secara deskripsi yang disebut dengan penelitian eksperimen atau penelitian dengan metode eksperimental itu adalah melibatkan pengujian langsung di lab. Jadi pasti yang namanya eksperimental itu kalau di sipil itu pasti kamu ke lab gitu ya. Atau di lapangan. Lapangan itu aslinya lapangan itu ya lab sebenarnya. Lapangan untuk mengumpulkan data. Jadi data itu dikumpulkan dari hasil uji di laboratorium. Ya, contohnya maunya kamu mungkin ada yang senang dengan kajian tentang struktur, kemudian kamu tidak pengen yang besar-besar tapi pengen menguji kualitas beton. Mungkin kualitas betonnya itu mungkin bisa jadi mungkin kamu simulasikan atau skenariokan materialnya namanya. Material A, B, C, D mungkin dengan material tambahan yang lain. Contoh namanya ada bisa nggak namanya beton ditambah dengan material lain seperti mungkin abu batu atau material yang lain gitu ya. Mungkin kamu melihat ada material yang eh, banyak berserakan tapi nggak digunakan. Kemudian kamu punya ide nih, gimana ya kalau dia tambahkan di campuran beton. Nah itu salah satunya. Kemudian kamu coba ya diformulasikan. Gimana cara menambahnya? Namanya ditambah 5%, 10%, 15%. Kemudian kamu buat benda uji gitu ya. Benda uji itu kemudian kamu tes di lab gitu. Nah, itu salah satu contoh metode eksperimental atau penelitian eksperimental. Atau ada lagi namanya uji geser tanah tapi dalam skala kecil gitu ya. Namanya tanah, melihat kekuatan tanah seperti apa, kemudian kamu membuat benda ujinya gitu. Nah, itu seperti itu. Atau mungkin yang banyak dilakukan
juga itu maunya uji tentang perkerasan jalan. Jadi membuat sampel atau campuran perkerasan jalan, kemudian diuji di lab gitu ya. Nah, kemudian tentunya di metode eksperimental itu kita butuh minimal benda uji ya. Jadi tidak benda ujinya ya tidak satu kan gitu ya. Tergantung dari kasusnya. Rata-rata itu benda uji itu bisa 3 sampai 5 sampel per skenario atau per parameter. Contohnya gini. Tadi saya contohkan namanya kita akan membuat eksperimen tentang penambahan material lain ke dalam campuran beton normal. Campuran beton normal itu kan 1, 2, 3 ya, 1 semen, 2 pasir, 3 kerikil gitu ya. 3 gitu ya, 1, 2, 3. Nah, mungkin kita punya ide nih, mau menambahkan material yang lain. Katakanlah material namanya material yang agak kecil namanya ada abu batu. Abu batu itu kayak sisa hasil crusher itu kan namanya abu batu. Bisa nggak kita namanya tambahkan abu batu? Nah, tentunya kamu harus membuat ininya kan, skenario-nya. Makanya skenario yang pertama itu adalah campuran normal ditambah dengan 5% abu batu. Nah, itu kan sampel pertama. Sampel pertama itu kemudian kamu buat jumlahnya ada 5, kan gitu, yang seperti itu. Kemudian yang kedua mungkin sampelnya adalah 1, 2, 3, ya beton normal ditambah 10%. Yang selanjutnya tambah 15% dan seterusnya. Nah, masing-masing skenario itu kamu buat menjadi 5 sampel masing-masing. Kemudian diuji ke lab. Jadi jumlah sampelnya kira-kira seperti itu. Nah, tentunya semakin jumlah sampel itu semakin banyak per masing-masing parameter, variasi parameter atau skenario itu akan jauh lebih baik gitu. Karena nanti tingkat kedetailan datanya semakin tinggi. Kenapa? Karena kadang kita membuat benda uji di lab itu kan pengaruhnya banyak ya, pengaruhnya itu namanya alatnya kayak kemudian kita sendiri yang mungkin mengaduk juga mungkin capek dan sebagainya. Jadi semakin banyak benda ujinya itu tentu akan memberikan keakuratan hasil penelitian yang semakin baik. Kemudian itu ya cara memperoleh datanya itu adalah dengan cara membuat benda uji di laboratorium ya, kemudian membuat melakukan tes untuk sampel itu. Ya. Nah, sampel tes itu banyak sekali ya, Mas dan Mbak. Contoh namanya ada soil test. Soil test itu macam-macam ya. Di lab kita mungkin sebagian ada, tapi sebagian enggak. Jadi ada namanya jenis soil testing itu ada maximum dry density, ada California bearing ratio, atau biasanya orang lebih cenderung menyebut CBR gitu ya. Kemudian indirect tensile strength, kemudian confine, compressive strength dan sebagainya, hydrometer analysis dan sebagainya sampai banyak lah ya. Nah, ini kalau soal testing soil tanah gitu. Kalau topik penelitianmu tanah. Kemudian ada lagi mungkin jenis testing lain di lab itu. Kalau aspal testing itu ada tadi Marshall control, Marshall test, model mobile load simulator dan sebagainya. Nah, ini kamu harus main-main dulu ke lab nih. Nah, kamu main ke lab untuk tahu namanya ada chemical testing dan sebagainya. Kemudian ada chemical testing itu namanya terkait dengan apa? Kemudian ada lagi nih concrete testing. Nah, testing beton ada compressive strength, ada mortar, ada testing brick, durability testing, ada apa lagi itu aggregate testing dan macam-macam ya. Dan tentunya tidak semua lab juga ada semua tes ini, Mas, ya, Mas dan Mbak. Jadi kamu harus sesuaikan juga. Nanti kalau seandainya memang katakanlah di lab Jana Badra nggak ada, ya mungkin bisa menggunakan lab atau kerjasama dengan lab di luar Jana Badra semuanya. Tapi kamu harus tahu dulu tes-tes yang apa yang dilakukan. Nah, itu yang disebut dengan metode eksperimen ya, metode eksperimen. Jadi tesnya itu banyak ya, ada soil testing, kemudian tergantung dari topik penelitiannya ya. Kemudian ada lagi tadi contohnya aspal testing, kemudian ada apalagi chemical testing, aspal testing, ada concrete testing dan sebagainya. Ini salah satu contohnya, ini beberapa list testing yang biasa dilakukan di laboratorium teknik sipil. Ya, kira-kira seperti ini. Itu yang disebut dengan experimental method di teknik sipil, ya, experimental method. Ya, oke, ada road investigation, macam-macam lah ya ini. Oke.
Oke, ada geotechnical, kalau yang senang geoteknik juga ada soal fondasi, soal tanah dan sebagainya gitu ya. Nah, ini. Oke, nah nanti kamu kalau yang senang struktur, coba kamu lah main-main di lab kita di bawah ya, lab di teknik sipil kan ada beberapa lab, ada lab mekanika bahan, ada lab perkerasan jalan, ada lab geoteknik, ada lab apa lagi itu ya, geomatika, ilmu tanah, macam-macam ya, ada mekanika tanah dan sebagainya. Ada lab lingkungan dan hidro juga ya. Oke. Itu yang disebut metode pertama. Metode pertama itu yang nomor satu itu ya. Kemudian yang kedua, mungkin kamu tidak terlalu senang dengan yang hard-hard seperti itu. Hard itu maksudnya skala lab ya, di lab, kemudian membuat sampel fisik dan sebagainya, mungkin kamu nggak suka. Ada metode yang lain atau ranah penelitian lain yang di teknik sipil itu adalah ada namanya metode numerik atau simulasi. Nah, ini biasanya menggunakan model matematis dan simulasi komputer. Jadi kamu harus pinter nih apa software-software teknik sipil seperti SAP, ETAP, mungkin juga Geographic Information System, kemudian ada BIM dan sebagainya. Kamu menganalisis perilaku civil engineering itu dengan dengan model matematis dan simulasi komputer. Contohnya ini ya finite element, mungkin kamu nanti kalau di semester berapa ya belajar finite element, ada ahlinya juga ya teman-teman, banyak kayak ke Pak Ginting, Pak Kori dan sebagainya ya, untuk memprediksi respons struktur terhadap beban. Ya, kemudian kalau ini tidak ada sampel fisik gitu ya, tidak ada sampel sebenarnya. Yang diperlukan itu adalah data inputting atau data perencanaan untuk model. Jadi namanya kamu pengen membuat model simulasi bangunan tahan gempa. Ya, yang kamu butuhkan adalah input-input rancangan gedungnya gitu ya. Nah, rancangan gedungnya itu ya ada kolomnya di mana, panjang bentangnya berapa, kemudian tinggi lantainya berapa dan sebagainya. Itu inputting. Jadi bukan berupa sampel tapi berupa input-input data untuk merunning simulasi model itu. Data input tentunya diperoleh dari banyak macam ya, bisa jadi pengamatan lapangan atau memang datanya sudah ada, namanya data-data project ya, hasil project, kemudian data itu perlu dianalisis ulang gitu ya. Ya sebagai contoh sebelah kanan itu ya, kanan itu ada gambar-gambar simulasi rangka bangunan gitu ya. Contoh namanya di sini, nah gini. Contoh salah satu finite element simulation. Jadi kamu mensimulasikan eh, pengaruh apa pengaruh beban gempa atau pengaruh gerakan gempa terhadap bangunan, rangka bangunan. Ya sebelah kanan itu kan kelihatan. Jadi kalau goyang-goyang itu kira-kira yang paling titik mana yang kira-kira paling berbahaya atau titik mana yang paling krusial untuk bisa diperhatikan. Contohnya ini gambar ini ya. Gambar dan video ini kan itu yang merah-merah itu berarti kira-kira kalau ada goyangan gempa itu kira-kira daerah-daerah situ yang agak riskan atau daerah-daerah situ yang perlu diperhatikan strukturnya gitu ya, kira-kira seperti ini. Nah hasilnya tentunya kalau metode simulasi ini ya hasilnya kira-kira seperti ini, hasilnya berupa model simulasi bangunan tahan gempa gitu semuanya gitu ya, kira-kira ini. Jadi ini yang disebut dengan metode apa tadi? Metode penelitian numerik atau simulasi. Nah, itu nomor 2. Nextnya ada lagi, mungkin kamu tidak begitu suka juga amalnya dengan yang terlalu makro atau terlalu besar gitu. Di teknik sipil juga ada yang disebut dengan metode analitik. Kalau metode analitik itu lebih simpel daripada metode numerik itu, jadi lebih kecil ya bahasanya. Contohnya kamu hanya membahas soal matematik dari penampang beton bertulang gitu namanya. Contoh gambar di sini. Kemudian kamu utak-utik rumusnya ini kira-kira ini mungkin rumusnya perlu disederhanakan atau perlu penambahan variabel baru. Jadi contoh namanya perhitungan tegangan pada balok menggunakan persamaan mekanika material gitu namanya ya. Nah, itu lebih mikro ya, mikro riset gitu. Nah, kemudian sini juga tidak perlu sampel fisik, tetapi memerlukan data parameter material. Namanya bagaimana kalau beton itu materialnya antara campuran 1, 2, 3 dengan 2, 3, 4 gitu. Kira-kira
model mekaniknya jadi seperti apa sih, gambar-gambar yang di bawah itu jadi seperti apa sih, apakah masih tetap sama atau beda, bagaimana apa titik lemahnya di mana dan sebagainya. Nah, ini disebut dengan metode analitik. Jadi dia lebih mikro sifatnya, tapi matematiknya lebih diutamakan atau berat di matematiknya lah, kira-kira seperti itu ya. Ini contoh metode analitik. Kemudian ada lagi yang keempat, itu ada metode observasi lapangan. Oke, mungkin kamu juga nggak suka tentang tadi yang 3 metode sebelumnya. Saya pengen aja lah studi kasus di apa? Studi kasus yang benar-benar terjadi di teknik sipil. Maunya ada retakan bangunan gitu ya, seperti gambar A itu kan ya. Ada retakan bangunan, kamu kemudian menganalisis retakannya karena apa sih ini sebenarnya gitu, diteliti. Kemudian ada pergeseran fondasi, maunya sebelah kanan itu ada kegagalan bangunan gitu ya. Kemudian fondasinya miring dan sebagainya. Kenapa ini bisa terjadi gitu ya? Nah, itu penelitian itu menggunakan metode pengamatan langsung di lapangan. Jadi ada kasus di lapangan, jadi itu betul-betul ada kasus di lapangan. Kemudian kamu kumpulkan data yang ada di sana, kamu amati kenapa, kamu punya hipotesis kenapa itu terjadi. Kemudian itu kamu analisis ulang gitu, kenapa itu terjadi. Nah, contohnya namanya pemantauan deformasi tanah. Deformasi tanah itu gerakan tanah pada proyek. Mungkin ada proyek yang kemudian gedungnya jadi miring atau bangunan tertentunya itu jadi bermasalah gitu karena ada deformasi tanah. Kemudian mungkin kalau di sumber daya air mungkin ada di bendung itu bagian hilirnya kok ada gerusan ya, kenapa jadi menggerus gitu. Itu mungkin masalah aliran sungainya setelah ada bendung gitu Mama. Nah, ini jumlah sampelnya itu tergantung dari kondisi lapangannya, bisa tergantung dari luas areanya, bisa tergantung dari kasusnya. Namanya kamu bandingkan kasus ya. Kasus satu gedung ada di satu lokasi, ada gedung yang miring, ada yang enggak, ada yang retak gitu ya, 3 kasus itu. Padahal dia berada di lokasi yang sama. Nah, ini ada masalah apa? Bisa jadi masalahnya itu ada di gerakan tanahnya atau masalahnya itu mungkin di struktur bangunannya atau bahannya yang kurang bagus mamanya gitu ya. Jadi ini juga sampelnya juga tidak harus tergantung dari kondisi lapangannya gitu ya. Kemudian cara memperoleh sampelnya itu dapat diperoleh dengan memasang instrumen di lapangan. Kalau gerakan tanah itu Mas dan Mbak, biasanya dia memasang alat untuk mendeteksi gerakan tanah. Jadi selama beberapa periode kemudian diamati, ya ada nggak gerakannya gitu. Jadi ada beberapa titik, kemudian dipasang alat di situ, kemudian ada nggak gerakannya gitu. Kemudian kalau namanya terkait gerusan air ya, kamu harus mengamati debitnya per harian atau per mingguan atau selama 1 minggu itu debitnya seperti apa sih sehingga terjadi gerusan tanah dan sebagainya. Ya, contohnya seperti itu. Ini yang disebut dengan metode observasi lapangan. Nah, tapi metode ini memang kadang agak sulit mencari contohnya ya, mencari contohnya. Ini terjadi kalau memang ada kasus-kasus yang spesifik, kemudian kasus-kasus yang memang perlu ditangani gitu. Tapi kalau secara kita mencari gitu, kayaknya memang agak sulit ya. Contohnya seperti itulah. Ini yang disebut dengan metode observasi lapangan atau kasus. Nah, ini contoh nih, ya ini contoh kasus bangunan baja. Kemudian ternyata dia runtuh gitu ya. Nah, ini salah satu contoh kasus. Nah, kemudian runtuh kan. Nah, ini kan perlu diteliti. Kenapa dia bisa runtuh kan gitu ya. Nah, itu. Nah, jadi ada observasi langsung bangunan baja. Oh, mungkin dia track stangnya bermasalah, kemudian joinnya bermasalah atau struktur ininya ya, struktur kerangka bajanya bermasalah atau mungkin bahannya bermasalah dan sebagainya. Jadi ini contoh ya, namanya contoh ada kasus seperti ini. Atau mungkin kasus-kasus yang lain, mungkin gedung
apa namanya bangunannya strukturnya retak-retak gitu, kena gempa retak-retak, kenapa ya masalahnya gitu ya. Nah, ini bisa menjadi topik penelitian. Tapi kamu harus melakukan observasi langsung di lapangan, toh. Nah, kalau contoh kasus ini ya berarti harus melihat observasi di lapangan, kemudian mengukur dimensi-dimensi bajanya seperti apa, kemudian apa kerangkanya itu, struktur frame-nya itu seperti apa dan sebagainya gitu ya. Baru kemudian kamu hitung bebannya, kemudian kamu simulasikan. Nah, kamu kemudian bisa menyimpulkan kenapa hal ini terjadi gitu ya. Nah, ini yang disebut dengan observasi lapangan. Oke, ya tadi ya sudah satu metode eksperimental. Jadi kamu harus mulai ini Mas dan Pak, mulai membayangkan rencana penelitian kamu itu kira-kira akan seperti apa sih gitu ya. Contoh kemarin mungkin kalau apa yang terkait dengan banjir ya kemarin ada yang diskusi banjir, itu mungkin termasuk dengan observasi lapangan juga ya, studi kasus gitu ya kalau banjir contohnya. Kemudian mungkin kamu suka di numerik, simulasi, yang teman-teman yang suka komputer, ya mungkin senang ke metode numerik atau simulasi. Kemudian yang agak detail, yang senang matematik, gitu kalau ada gitu ya. Nah itu mungkin lebih ke metode analitik, jadi ngulik matematik dari civil engineering-nya gitu ya. Kemudian kalau yang suka di lapangan, ya mungkin bisa mencari topik-topik yang sifatnya observasi lapangan. Kemudian ada juga metode, ini biasanya dilakukan di ilmu-ilmu seperti ilmu saya ya, transportasi. Itu menggunakan metode survei atau kuesioner. Jadi mengumpulkan data melalui survei atau kuesioner untuk memahami persepsi atau kebutuhan stakeholder. Namanya contoh ya, ini yang sedang saya lakukan risetnya. Boleh nanti kalau ada yang mau daftar jadi asisten penelitian saya ya, saya butuh 2 asisten penelitian, baru mau saya running penelitiannya terkait dengan eh, perilaku perilaku pengguna kendaraan bermotor untuk berpindah ke electric vehicle. Nah ini kan baru tren ya, baru tren. Jadi kenapa? Karena diperlukan, karena ya polusi udara semakin tinggi, kendaraan bermotor yang fuel bahan bakar fuel dengan fossil fuel itu semakin banyak, nah, sehingga terjadi polusi. Nah kita memerlukan ini nih kan, gimana sih agar orang itu mau berpindah ke electric vehicle gitu ya. Sekarang kan electric motorcycle juga sudah mulai banyak ya, Yamaha mengeluarkan, Honda mengeluarkan, tapi kenapa sih kok orang belum mau berpindah, alasannya kenapa? Kita ingin cari tahu tuh alasannya, kenapa dia belum mau berpindah. Apa karena harganya, atau karena dia keandalannya belum, dia belum yakin dengan keandalannya, atau macam-macam kan alasannya kan ya, atau soal fleksibilitasnya, charging stationnya belum banyak dan sebagainya macam-macam. Nah ini dikumpulkan, kan pengen mengumpulkan data itu. Nah data itu dikumpulkan dengan cara apa? Ya survei, kemudian kuesioner, wawancara dengan pengguna. Ya, jadi itu salah satu metodenya. Juga ada beberapa banyak soal tentang kepuasan layanan angkutan umum, kepuasan jalan dan sebagainya. Itu ranah transportasi kan ya, ranah ilmu transportasi gitu ya. Itu bisa dilakukan dengan metode survei ya, dengan kuesioner. Nah, kalau ini sampelnya cukup banyak ya. Macam-macam ini metode pengumpulan minimal jumlah sampelnya. Kalau saya biasanya menggunakan ada yang disebut dengan teori Slovin. Teori Slovin itu mengatakan ya minimal sampel itu di atas 300. Tapi ada juga orang yang mengatakan 30 responden cukup, 100 juga cukup gitu. Kalau saya sih cenderung ke sekitar 300 responden. Nah, kemudian tentunya cara memperoleh datanya adalah sampling ya. Sampling itu ya melakukan wawancara dengan responden, kita buatkan kuesioner, kemudian kita melakukan wawancara. Ya, wawancara itu kuesioner itu didesain untuk memperoleh data-data yang kita ingin dapatkan. Nah, tentunya kita kemudian ke lapangan mencari orang, kemudian mewawancarai mereka ngisi kuesioner macam-macam lah, seperti itulah. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, ini metodenya adalah metode survei dan kuesioner. Nah, ini banyak dilakukan di ilmu-ilmu yang sipil tapi bersinggungan dengan social engineering. Ya, contohnya namanya tadi transportasi. Ilmu transportasi itu kan terkait banyak bersinggungan dengan social engineering. Jadi transportasi itu bermasalah karena apa? Ya karena
objeknya manusia kan gitu ya. Jadi kalau objek manusia kan tidak bisa diperlakukan seperti beton tadi ya. Beton kemudian tes di lab itu kan nggak bisa. Jadi harus survei, kuesioner, ditanyain kenapa dan sebagainya. Nah itu membutuhkan metode yang namanya metode survei dan kuesioner. Nah ini salah satu contohnya namanya kasus di transportasi. Mungkin ada lagi namanya kasus di sumber daya air, soal kebutuhan air. Nah kebutuhan air itu kan tidak bisa juga langsung kita hitung secara umum kan kebutuhan air itu tergantung dari kondisi sosial karakteristik orangnya juga kan. Orang kaya dengan orang apa low income, high income dengan low income mungkin kebutuhan airnya beda. Menurut saya mungkin malah justru apa ya lebih irit orang high income ya. Karena apa? High income itu kan mandinya pakai shower itu jauh lebih irit. Tapi kalau low income kan tidak bisa beli shower, dia pakai bak air kan, pakai bak itu kan mandinya dengan cair guyur itu mungkin jauh lebih apa lebih boros daripada menggunakan shower kan gitu ya. Nah ini bisa menggunakan metode survei gitu ya. Kemudian ini yang keenam, yang terakhir Mas dan Mbak. Jadi saya hari ini akan membicarakan 6 aja, menyampaikan 6. Nah sisanya nanti kamu coba ya. Ini nanti hasil recordnya saya upload ke LMS. Kemudian kamu coba dalami per masing-masing, ya, dalami per masing-masing. Kemudian ada mungkin ada yang senang orang mahasiswa yang senang ngulik secara fisik, jadi membuat model fisik. Ini juga nggak gampang ya, nggak sulit juga. Jadi dia senang apa utak-utik membuat model, jadi membuat model. Jadi prinsipnya ini adalah penelitian itu dilakukan dengan membuat model dalam skala kecil untuk menguji perilaku sistem atau struktur. Nah, contohnya membuat model struktur jembatan seperti gambar di sebelah kanan itu ya. Jadi jembatan itu begitu kita hitung nih, hitung, kemudian kan harus dimodelkan dulu, buat modelnya dulu. Model itu adalah representasi realita. Nah, dengan skala tertentu namanya 1:100 gitu ya. Jadi kan modelnya kan kecil loh. Kemudian kita tes nih modelnya itu. Oh, kerangkanya jembatan namanya seperti itu ya. Ada segitiga-segitiga seperti itu. Kemudian dites model itu. Model. Nah, itu secara skalatis gitu ya. Nanti juga bahannya juga bisa apa menggunakan bahan-bahan yang merepresentasikan bahan sesungguhnya gitu. Kemudian contoh namanya model bendungan. Ya, contoh ini model bendungan. Ini juga banyak di lab ya. Di lab kita kayaknya ada model aliran air di apa di tunnel gitu. Kayaknya ada ya di lab kita. Namanya model fisik bendungan untuk menguji stabilitas terhadap tekanan bendungan kira-kira seperti apa gitu ya. Menguji alirannya itu akan terjadinya seperti apa. Nah, model fisik ini juga biasanya bervariasi ya. Sampelnya itu bisa jadi contoh namanya kamu buat jembatan ya. Rangka jembatan, model fisik rangka jembatan ya mungkin dibuat tidak hanya satu ya, tapi mungkin 2 atau 3 sampel gitu ya. Yang satu modelnya segitiga-segitiga seperti itu, kemudian satunya seperti apa ya, dimodelkan, kemudian dites, diuji. Nah, sampel diperoleh dengan membuat model skala kecil di laboratorium seperti model bendungan atau struktur jembatan. Sebelah kanan itu ya. Ya, kira-kira nanti seperti inilah ya. Ya, ini contoh nih. Ini ada anak yang membuat model struktur rangka jembatan. Nah, struktur rangkanya seperti itu, kemudian dibebani kan itu. Dibebani apa kuat atau enggak kira-kira. Nah, itu bisa dibuat beberapa modelnya ya, mungkin tidak segitiga seperti itu, mungkin ada trapesium yang lain kan gitu ya. Kemudian per masing-masing frame-nya itu kerangkanya seperti apa gitu ya. Nah, itu contoh model struktur jembatan. Seperti itu. Nah, ini juga banyak sekarang dilombakan ini model struktur jembatan itu ya. Nah, nanti menggunakan kayu atau apa. Kemudian yang sebelah kanan ini malah justru ada simulasi tentang stabilitas bendungan. Nah, jadi bendungan ketika dibuat ya dalam skala kecil, kira-kira nanti aliran airnya itu akan seperti apa gitu ya. Nah, itu kan kelihatan ya aliran. Nah, ini ada di skala lab gitu ya. Nah, itu ya bendungan seperti ini. Ini ya. Nah, Mas dan Mbak, secara umum ya, hari ini saya hanya menyampaikan 6 model metodologi penelitian yang biasa dilakukan di teknik sipil. Nah, nanti kamu coba, kamu browsing, kamu coba lihat apa model-model yang lain seperti apa. Ya, tadi yang sudah saya sampaikan ya, mungkin
apa namanya, coba kita refreshing, kita ulang sebentar ya. Model itu sekarang ada model eksperimental ya, itu biasanya dilakukan di lab dengan membuat benda-benda uji ya, benda uji sesuai dengan apa topik penelitiannya, mungkin beton, mungkin aspal, pavement gitu ya. Kemudian membuat sampel-sampel, kemudian sampel itu nanti diuji di lab dengan parameter-parameter tertentu gitu ya. Kemudian baru kita sampaikan hasilnya. Ini yang disebut dengan experimental method. Kemudian ini contohnya tadi ya, ada soil testing macam-macam ya, ada CBR, ada indirect apa tadi test dan sebagainya. Kemudian ada aspal testing, namanya ada Marshall test, ada bitumen testing macam-macam. Kemudian ada lagi apalagi nih, chemical testing itu namanya terkait dengan lingkungan lah ya. Lingkungan kan perlu ya, polusinya air seperti apa. Ada concrete testing, ada mortal testing, ada destructive investigation. Ya, ini contoh namanya kekuatan beton gitu ya. Kemudian ada road investigation untuk tanah, untuk apa, pavement gitu ya. Nah, ini ada contoh namanya seperti itu. Ya. Kemudian ada geotechnical investigation, foundation, dynamic core, dan sebagainya. Nah, ini adalah beberapa metode penelitian eksperimental. Ya, nanti kalau yang suka seperti ini, bolehlah nanti kamu cari topik-topik yang seperti ini. Kemudian ada metode numerik atau simulasi. Nah, ini menggunakan model matematis dan simulasi komputer ya. Ya, contohnya analisis elemen hingga atau finite elemen untuk memprediksi respons struktur terhadap beban gempa. Sampelnya tidak memerlukan sampel fisik, tapi memerlukan data input yang cukup untuk validasi model. Kemudian data input itu bisa diperoleh dari pengamatan lapangan atau hasil rancangan awal gitu ya. Kira-kira seperti ini. Ini metode numerik atau simulasi. Contohnya ini finite element simulation, bisa menggunakan software ETAP, SAP, macam-macam, BIM dan sebagainya. Nah, ini bisa kamu lakukan. Ya, kira-kira bentuknya, hasilnya nanti harusnya seperti ini ya, hasil simulasi dari model numerik yang dilakukan. Ini. Kemudian ada model analitik. Model analitik itu menggunakan persamaan matematis dan teori fisik untuk menyelesaikan masalah teknis sipil. Jadi ini cenderung ke mengulik matematiknya ya terhadap terhadap sistem yang lebih kecil gitu ya. Contoh perhitungan tegangan pada balok. Jadi khusus balok saja, ya, tidak gedung tapi balok. Tidak memerlukan sampel fisik, tapi memerlukan data parameter material dan beban. Gitu. Ini metode analitik. Kemudian ada metode lagi observasi lapangan. Jadi kasus, kalau ini studi kasus, kalau ada studi kasus tertentu, kemudian kamu pengen meneliti kenapa kasus itu bisa terjadi, gitu ya. Ini biasanya dengan cara melakukan pemantauan atau pengamatan langsung ya di lapangan yang ada kasus. Sampelnya itu tergantung dari kondisi kasusnya juga ya. Bisa 1 sampai 3 kasus atau berdasarkan luasan area. Oke, ini sampelnya contoh namanya tadi ya, saya sampaikan ada kasus struktur baja yang runtuh tanpa ada tanpa ada beban lain kok runtuh. Nah, ini mungkin bisa diteliti kenapa bisa terjadi keruntuhan contohnya. Nah, ini contoh kasus. Oke, kemudian ada metode survei dan kuesioner. Nah, ini untuk penelitian-penelitian yang terkait dengan social engineering ya, terkait dengan social engineering. Jadi teknik sipil yang terkait erat dengan social engineering. Yaitu dengan cara mengumpulkan data melalui survei atau kuesioner, ya toh, terhadap responden. Contohnya survei kepuasan, survei kenyamanan dan sebagainya. Nah, ini jumlah sampelnya, ada metode yang biasa digunakan untuk mengukur jumlah sampel, menghitung jumlah sampel. Kemudian pemodelan fisik ya, pemodelan fisik itu dengan membuat model fisik skala kecil untuk menguji perilaku sistem atau struktur. Nah, model fisik itu bisa jembatan, gedung juga bisa, bendungan juga bisa, macam-macam lah ya. Kamu buat model fisiknya, kemudian diuji model fisiknya itu untuk mengambil kesimpulan ya, mengambil kesimpulan apakah model itu bisa digunakan untuk realnya, kira-kira seperti ini. Ini sebagai contoh model fisik jembatan ya, seperti ini. Nah, ini bisa jadi nanti kamu kalau yang suka seperti ini kemudian membuat model fisik ini kemudian dihitung ya. Kemudian ada model fisik bangunan gedung bendung gitu. Oke, jadi itu
Mas dan Mbak yang pagi ini bisa saya sampaikan terkait dengan metode-metode penelitian yang biasa digunakan di ilmu kita, ilmu teknik sipil. Jadi mohon kamu sudah mulai untuk mencari ide tentang penelitian yang terkait dengan metode-metode tadi. Oke, saya kira cukup ya. Ada yang mau ditanyakan dulu? Ya, udah pada tidur semua. Oke, baiklah. Oke, sebelum kita berpisah, mohon untuk bisa on cam dulu biar terekam di Zoom saya yang hadir pada pagi hari ini. Kalau on cam berarti kan mendengarkan ya, walaupun tadi sambil tiduran di kamar kos kan gitu ya. Sulfikar, makasih, Arya, Pagi, Pak. Nathan, Septian, Ferdian, Immanuel, William, Frederikus, Halo. Rangga, Taufik, Muhammad Asidik, Wi Aryani, mana yang lain? Mukanya dulu biar terrecord di rekaman saya. Halo Pak, halo Pak. Oke, oke, terima kasih atas kehadirannya ya. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di minggu depan. Ini hari puasa, yang puasa. Oke, semoga puasanya bisa dijalankan dengan baik. Oke, makasih Mas dan Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, untuk Pak. absen biarin dulu kalau belum bisa. Mungkin LMS-nya sedang bermasalah ya. Oke. Baik, Pak. Oke, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin untuk saya tutup meetingnya. Baik, Pak. Makasih.